Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sahabat Rema dimanapun Anda berada. Hari ini Selasa 25 Juni 2024. Renungan hari ini diambil dari Injil Suci menurut Matius bab 7 ayat 6, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 14. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada seorang ayah yang memanggil dan menasihati anak sulungnya karena si sulung ini baru saja mencubit adiknya yang masih kecil sampai si adik itu menangis menjerit-jerit kesakitan. Ayah itu kemudian memanggil si sulung demikian. "Kakak, kamu dicubit sakit atau tidak?" Jawab si sulung, "Sakit." Lalu sang ayah melanjutkan, "Kakak, kalau kamu dipukul, sakit atau tidak?" Jawab si sulung, "Sakit." Kemudian sang ayah masih melanjutkan dengan pertanyaan, "Kakak, kamu mau tidak kalau dicubit?" Lalu si sulung itu menggeleng-gelengkan kepala. Dan sang ayah masih bertanya lagi, "Kakak, kamu mau atau tidak kalau dipukul?" Lalu si sulung itu menjawab, "Tidak." Lalu sang ayah bertanya, "Kalau begitu, kenapa kamu tadi mencubit adikmu sampai adik itu kesakitan, menangis menjerit-jerit seperti itu?" Si sulung diam saja. Dan kemudian sang ayah melanjutkan, "Kakak, kalau kamu tidak mau dicubit, ya jangan mencubit adikmu. Kalau kamu tidak mau dipukul, ya jangan memukul. Kalau kamu tidak mau disakiti, ya jangan menyakiti." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini juga menegaskan kepada kita, kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, maka kita juga harus memperlakukan orang lain dengan baik. Firman Tuhan hari ini disampaikan dengan sangat jelas kepada kita demikian. "Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Jadi kalau kita menginginkan orang itu baik dengan kita, ya kita harus berbuat baik kepada orang lain. Dan ini adalah inti dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus mengatakan itu dalam bacaan Injil hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah berbuat baik, memperlakukan orang dengan baik itu. Ya kalau kita ngomong saja sih gampang, tetapi dalam praktek harian kita tidak mudah. Kita cenderung mempunyai sikap yang berbeda dengan ajaran Tuhan sendiri. Tuhan sendiri sudah mengatakan dalam bacaan hari ini bahwa kita itu sering memilih yang enak, yang nyaman. Dikatakan orang lebih memilih masuk lewat pintu yang lebar, jalan yang luas. Padahal itu menuju kepada kebinasaan. Kadang kita egois, kita menuntut orang lain lebih, tetapi kita tidak pernah melakukan sesuatu yang baik kepada sesama kita. Jadi kadang kita lebih senang dengan hal-hal yang mudah, yang nyaman, yang menyenangkan. Ya, bagaikan kita tadi memilih masuk pintu yang lebar dan melewati jalan yang luas, jalan yang tanpa hambatan. Dan bahkan ketika kita melewati jalan yang luas tanpa hambatan, pintunya juga lebar, kita bisa ngebut tanpa mempedulikan keselamatan kita sendiri. Kita tidak peduli dengan apa yang terjadi di kiri, di kanan, di depan, di belakang.
kita berjalan terlalu kencang, kita ngebut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, masuklah lewat pintu yang sempit dan lewatilah jalan yang penuh sesak. Ini adalah jalan kita, jalan menuju kepada kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita masuk melalui pintu yang sempit, kita hati-hati, kita waspada. Dan ketika kita lewat jalan yang penuh sesak, kita pun memperhatikan apa yang ada di depan, apa yang di belakang, apa yang ada di kiri, di kanan, kita perhatikan. Dan kadang kalau kita melewati pintu yang sempit, jalan yang penuh sesak, itu adalah jalan yang penuh resiko, berbahaya, hati-hati. Dan dalam situasi seperti ini, dalam jalan yang tidak mudah, yang sulit ini, kadang kita justru malah banyak berdoa karena banyak risiko. Dan pada saat itulah kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Maka memasuki pintu yang sempit, jalan yang penuh sesak itu, kita sedang berusaha untuk mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Dan dengan demikian, betul, ini adalah jalan menuju kehidupan. Maka saudara-saudari sekalian, mari kita berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama kita, agar kita juga diperlakukan baik. Tetapi juga kita diajak untuk mari kita masuk melalui pintu yang sempit, jalan yang penuh sesak tadi, karena di sana ada kehidupan, ada jalan menuju kepada keselamatan, jalan kehidupan itu sendiri. Tidak mudah, tetapi itu adalah jalan kehidupan dan keselamatan kita. Semoga Allah memberkati usaha-usaha kita ini, dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.